Istrinya Tianyao itu Qin Jiasan Xiaojie. Hebanggen kira. Nggak boleh ketahuan. Jadi, lo harus mati. Dasar pasangan brengsek. Kasih gue satu kesempatan lagi. Gue pasti bakal bikin kalian bayar mahal. Perangkap segede gini, lo aja nggak nyadar. Gue kira lo, sampai mati pun nggak bakal ngeh. Gue bakal bikin kematiannya kelihatan kayak bunuh diri karena takut kena kasus. Nama gue Lin Feng, mantan manajer proyek di Yaoyang Group. Karena ceroboh, gue tanda tangan kontrak hitam. Akhirnya dipecat sama bos. Dan sekarang gue harus nanggung utang gede banget. Halo. Maaf Pak Lin, perusahaan kami nggak terima karyawan bermasalah. Silakan cari kerja di tempat lainnya. Hari ini, udah 2 bulan sejak gue dipecat. Udah 43 kali Dialog interview. Ada apa nih? Ini sepatu bos. Perangkap segede gini, lo aja nggak nyadar kalau target nggak tercapai. Jual seluruh perusahaan pun nggak bakal cukup buat bayar denda. Lo tahu nggak sih? Sayang. Kalian. Sayang. Kok lo pulang? Kalian kok bisa? Gue kira lo, sampai mati pun nggak bakal ngeh. Nggak mungkin. Kapan kalian mulai ada hubungan? Jelas pas lo lagi dinas luar kota. Kerjasama sama Kinsi kali ini, itu yang paling penting. Pokoknya proyek ini harus kita dapetin. Proyek ini, bukannya dari dulu, emang Liu yang handle? Tenang aja, semua udah gue atur. TAPI. Hari ini itu hari ulang tahun pernikahan gue sama istri. Gue udah minta cuti setengah bulan sebelumnya. Lah, ulang tahun nikah doang. Mana ada yang lebih penting dari kerja? Kayaknya lo udah paham. Benih, emang gue sengaja suruh lo pergi. Tapi tenang aja, ulang tahun pernikahan lo. Udah gue rayain buat lo, rayainnya. Bakal lo inget seumur hidup. Dasar lo Binatang. Kontrak udah gue tanda tangan. Mau lo pecat gue pun. Kalau 3 hari nggak bisa kirim barang, perusahaan lo tetap bakal bangkrut. Gue jujur aja nih. 2 bulan lalu, gue udah tahu mereka mau barang itu. Kok bisa? 2 bulan sebelumnya lo udah tahu? Lo aja udah dipecat, masih banyak nanya. Siu Zaiawa. Kenapa lo tega banget sama gue? Gue udah baik banget sama lo kan? Lo baik sama gue kayak anjing penjilat. Gue suka banget, sayangnya lo kena kanker. Kanker itu lubang gak ada dasarnya. Gue masih muda banget, gue layak dapat yang lebih baik, iya enggak? Siapa bilang yang kena kanker itu gue? Lo. Istrinya Tianyao itu Qin Jiasan Xiaojie. Udah tanda tangan perjanjian pranikah, hebanggen kira. Nggak boleh ketahuan, jadi, lo harus mati. Tianyao, demi lo. Gue sampai bunuh suami sendiri. Sayang, tenang aja ya. Gue bakal bikin kematiannya kelihatan kayak bunuh diri karena takut kena kasus. Abis itu, gue bakal pindahin lo ke kantor buat jadi sekretaris pribadi gue. Kita berdua bisa bareng terus tiap saat. Jahat banget sih lo. Dasar pasangan brengsek. Kasih gue satu kesempatan lagi. Gue pasti bakal bikin kalian bayar mahal. Hiu, gue kan udah mati? Gue hidup lagi. Gue balik ke 2 bulan yang lalu. 2 hari sebelum tanda tangan kontrak sama Kinsi Group. Lah, cepet sini. Gue ada urusan penting sama lo. Zhang Tianyao. Lah, lo bengong aja. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa ya bagus. Perusahaan kita sama perusahaan top industri Kinsi Group. Lagi ada proyek bareng. Lo tahu kan? Udah dateng nih, kontrak hitam. Jelas tahu, proyeknya Liu. TAPI. Proyek ini dari dulu, emang timnya Liu yang handle. Kenapa emang? Ada masalah APA? Lah, lo baru balik dinas luar kota. Banyak yang lo belum. Liu itu udah nggak ada. APA.
Di kehidupan sebelumnya, gue baru tahu setelah dipecat, kalau Liu itu 2 hari sebelum proyek ini selesai. Tiba-tiba meninggal. Kabar keluar bilang, meninggal mendadak karena kecelakaan. Padahal, gara-gara Liu lember. Ngeliat Su Xiaoya malam-malam, datang ke kantor cari Zhang Tianyao. Zhang Tianyao takut perselingkuhan ketahuan. Makanya dia rancang buat bunuh Liu. Proyek kita ini, Sebentar lagi Solzekan, Liu itu. semalam demi kejar deadline. Lamburtiga malam berturut-turut, bu à Bérezin Kerjan. Pagi ini pas ditemukan, di meja kerjanya. Udah nggak ada nyawanya. Mazu. Bos, hasil penetapan tanggung jawab kompensasi kecelakaan kerja udah keluar. Perusahaan kita 90% tanggung jawab utama. Harus bayar ganti rugi 1,2 miliar. Gila ya dia. Nyawa buruh kayak sapi gitu aja dihargain 1,2 miliar. Uang 1,2 miliar itu udah cukup buat 30% cicilan satu batch barang gue. Bos, 1,2 miliar keuangan udah siap. Mau dipakai nggak? Nggak usah, bayar apaan. Langsung transfer ke Pak Li. Buat lunasin pembayaran barang bulan lalu. Siap. Laula. Lo juga lihat sendiri kan, seharian ini gue nggak ada waktu santai sama sekali. Coba deh, orang kok nggak mati lebih cepat atau lebih lambat, malah harus mati pas momen kayak gini. Teru. Proyek yang lagi lo pegang itu, lusa udah harus tanda tangan kontrak final. Perusahaan kita, kali ini bisa nggak naik kelas. Bisa dibilang semua tergantung dari kesempatan ini. Orang lain, jujur aja gue bener-bener nggak bisa percaya. Harus banget lo yang turun tangan langsung. TAPI, kalau uang kompensasi ini nggak dikasih ke Xiao Liu, ibunya gimana dong? Xiao Liu itu dari keluarga tunggal. Dari kecil, ibunya sendiri yang besarin dia. Ujung-ujungnya, nasib memang nggak bisa ditebak. 3 tahun lalu, ibunya Xiao Liu didiagnosa gagal ginjal. Butuh uang banget buat operasi. Kalau nggak, Xiao Liu juga nggak bakal ngotot kerja siang malam demi kontrak dari Rob Chinshi. Laula. Gue lagi ngomongin soal kerjaan sama lo. Kenapa lo bawa-bawa soal ibunya sih? Setahu gue, ibunya Xiao Liu memang lagi sakit parah. Sekarang butuh uang banget. Lagi pula, Xiao Liu kena masalah juga gara-gara proyek ini. Uang ini memang seharusnya kita ganti rugi. Aneh deh. Hari ini orang ini kok rasanya kayak berubah jadi orang lain. Laula. Gue nggak pernah nyuruh dia lembur loh. Dia sendiri yang mau lembur. Lagi pula itu juga kejadiannya. Pas udah jam pulang kantor. Mana bisa dibilang kecelakaan kerja? Lagian. Gue juga nggak bilang nggak mau ganti rugi. Gue udah suruh orang buat cek semuanya. Di keluarga Xiao Liu. Cuma tinggal ibunya aja. Ibunya gagal ginjal stadium akhir. Paling lama juga cuma bisa hidup 2-3 bulan lagi. Nanti. Kalau ibunya udah meninggal. Meskipun gue mau ganti rugi. Gue juga nggak tahu harus kasih ke siapa. Di kehidupan sebelumnya, setelah Xiao Liu meninggal, ibunya Xiao Liu sedih banget, ditambah lagi sakit parah. 3 hari aja udah kremasi. Xiao Liu tanpa pikir panjang. Tapi nggak ada yang tahu. Walaupun Xiao Liu udah mati, di badannya masih ada bukti yang bisa menetapkan Zhang Tianyao sebagai pelaku pembunuhan. Laula. Lo abis dinas luar kota kok, kayak berubah jadi orang lain sih. Setahu gue, lo sama Xiao Liu itu nggak deket-deket amat kan? Nggak ada apa-apa kok, soalnya gue juga dari keluarga tunggal. Jadi, gue ngerti rasanya. Laula. Lo harus tahu, terlalu baik hati itu nggak bakal bikin lo sukses. Lo masih kurang banyak pengalaman. Belajar yang banyak ya. Iya, gue ngerti. Laula. Gue percaya banget sama. Kemampuan lo. Tapi soal proyek ini, lo sama sekali belum pernah ikut dari awal. Jadi ya, malam ini lo harus lembur. Semua yang harus lo pahami, pelajarin dulu semuanya. Semua revisi juga sekalian dirapihin. Malam ini, jangan istirahat dulu. Kejar Penerbang Terakir. Langsung terbang ke Jingdu. Usahain besok langsung dapat kontraknya. Ayah, malam ini juga. Di kehidupan sebelumnya, malam ini gue di kantor, lembur buat revisi proposal. 2 orang brengsek itu, malah enak-enakan di rumah gue. Kali ini, gue pasti bakal bikin kalian hancur lebur. Hari ini tuh, hari ulang tahun pernikahan gue, sama istri gue yang pertama. Gue udah izin dari setengah bulan yang lalu. Ulang tahun pernikahan doang. Mana ada yang lebih penting dari kerjaan? Ratusan orang di perusahaan kita, semua ngandelin lo kali ini. Gue masih ada klien. Gue jalan duluan ya. Udah, gue masih ada klien. Gue cabut duluan. Kayaknya, gue harus kasih lo hadiah gede nih. Kalau enggak, gimana caranya gue bisa bales kepercayaan lo yang total ke gue? Kali ini, lo sama Su Xiaoya, gue nggak bakal biarin lolos.
Tant, hello. Gue temennya Xiao Jun di kantor. Gue tahu kok tentang lo. Lo Edison Xiaojun kan? Waktu Xiao Jun kena musibah itu, gue lagi dinas luar kota, jadi belum sempat datang buat nengokin lo. Lo kesini lagi ngapain? Pokoknya, gue ini juga cuma orang yang udah nggak ada harapan. Nggak bakal bisa lawan kalian, dan juga nggak sanggup ngelawan kalian. Xiao Jun udah nggak ada. Gue juga udah nggak mau hidup lagi. Gue nggak butuh uang ganti rugi dari kalian. Tante, jangan mikir kayak gitu. Kasih gue waktu 2 hari. Gue janji, bakal bawa uang ganti rugi 1,2 miliar buat lo, tanpa kurang 1 rupiah pun. Terus, gue juga pasti bakal bantu cari donor ginjal yang cocok buat lo. Tante harus tetap semangat hidup ya. Gue mohon banget sama kalian. Gue nggak mau apa-apa. Kalian jangan datang lagi ke sini. Tante, gue nggak bohong kok. Kematian Xiao Jun itu bukan kecelakaan. Tante jangan sampai kehilangan harapan. Apa tante nggak pengen nangkep sendiri pelaku pembunuhnya dan balas dendam buat Xiao Jun? Apa? Lo ngomong apa barusan? Gue bilang, cremation Lu Hongjun, bukan kecelakaan. Itu karena bos perusahaan nambahin obat stimulan ke air minum kantor. Xiao Jun punya penyakit jantung bawaan, sering begadang, tekanan mental tinggi. Ditambah efek obat itu, makanya dia kena serangan jantung mendadak dan meninggal. Tapi, kenapa? Kenapa dia mau nyakitin Xiao Jun? Lo kan satu geng sama mereka. Kenapa malah ngasih tahu gue semua ini? Karena, Xiao Jun pernah lihat dia selingkuh sama istri gue. Lo mau gue ngapain? Lakuin autopsi sama tes obat ke tubuh Xiao Jun. Semakin cepat, semakin baik. Terus lo juga harus tetap hidup. Tunggu sampai bos kita dijatuhi hukuman. Dan balas dendam buat Xiao Jun. Gue ngerti. Ini ada 50 juta rupiah. Passwordnya tanggal lahir Xiao Jun. Nanti, kalau semua udah beres dalam 2 hari, sisa uang ganti rugi bakal gue bawa sekalian ke sini. Oh. Tante, gue ada urusan mendadak. Gue pamit dulu. Urusan Xiao Jun. Gue titip ke tante ya. Masuk. Duduk. Su Xiaoya udah hamil 3 minggu. Tapi kenyataannya, gue udah 2 bulan lebih sering disuruh dinas luar kota sama Zhang Tianyao. Selama 2 bulan lebih itu, gue nggak pernah tidur bareng Su Xiaoya. PAK Lin, 5 hari lalu, istri bapak datang ke rumah sakit buat tes kehamilan. Tapi cowok yang nemenin dia, gue nggak kenal. Hah? Cowok ini maksudnya? Iya, dia. Beberapa hari lalu gue lagi dinas luar kota, jadi gue suruh asisten gue yang antar istri gue ke rumah sakit. Ada satu hal lagi, lo harus siap mental. Kita nemuin istri lo, kena kanker rektum, baru masuk stadium akhir. Dalam sebulan sel kanker bakal mulai nyebar. Paling lama 2 bulan udah kelihatan gejalanya. Lo baik banget sama gue, kayak bucin aja. Gue sih seneng-seneng aja, sayangnya lo kena kanker. Kanker itu kan butuh biaya gede banget. Gue masih muda. Gue pantas dapet yang lebih baik, bener nggak? Siapa bilang yang kena kanker itu gue? Lo. Doc, kira-kira dia masih punya waktu berapa lama? Kalau kondisinya bagus, paling lama 1,5 tahun. Kalau enggak, ya setengah tahun. Dengan kondisi kayak gini, anaknya pasti nggak bisa diselamatin. Kami butuh bapak buat kasih tahu pasien di waktu yang tepat. Sebisa mungkin, jangan sampai pasien kena tekanan mental terlalu berat. Tenang aja. Gue pasti bakal cari waktu yang paling pas buat ngasih tahu dia. Siap, Dok. Makasih.
Xiao Feng, kenapa? Ma, soalnya gue lagi dinas luar. Kota bareng Shang Shiji. Jadi nggak bisa pulang. Gue udah pesen bunga mawar sama kue ulang tahun. Nanti tolong anterin ke rumah. Ya. Gue pengen kasih kejutan buat Xiao Ya. Tentu aja nggak masalah. Kapan nih? Gue udah tanya Xiao Ya, hari ini dia lembur sampai jam 8. Dateng aja sebelum jam 8. Iya, oke. Xiao Feng, lo baik banget sama Xiao Ya. Udah sibuk dinas luar kota gini, masih inget aja hari ulang tahun pernikahan sama Xiao Ya. Tenang aja, gue langsung berangkat sekarang. Nanti kalau gue udah balik dari dinas luar kota, gue bawain oleh-oleh buat MA. Semua yang perlu udah gue siapin buat kalian. Jangan sampai kalian bikin gue kecewa ya. Gue inget banget waktu hidup gue sebelumnya. Sebelum gue meninggal, gue dengar kabar istri Zhang Tianyao ternyata anak ketiga keluarga Qin Group. Zhang Tianyao ini sebenarnya siapa sih? Qi Wenjie. Apa jangan-jangan Sang Tianyao ini orang Sang Family? Toh. Beneran dari keluarga Sang. Pantes aja. Sekarang gue ngerti semuanya. Keluarga Qin itu dari dulu ada gosip. Kalau kakak pertama dan anak ketiga keluarga Qin saling berebut warisan Qin Group. Kakak pertama, Qin Iran, cantik dan pinter, sendirian aja udah bisa angkat setengah bisnis keluarga Qin. Tapi karena dia nggak mau nikah politik, jadi daikang keluarga. Tapi Qin Xiao sendiri, kemampuannya terbatas. Nggak pernah bisa unggul. Makanya kali ini Qin Xiao pakerin info ke Zhang Tianyao. Mereka berdua kerja sama dari dalam dan luar. Biar Qin Yiran gak siap-siap. Sayang banget. Gue cuma pegawai rendahan yang kerja Rodi. Mau balas dendam aja harus mikir 1000 kali. Pulang ya. Kalau enggak, momen seru kayak gini pasti gue undang 3 keluarga besar Jakarta buat bareng-bareng nonton. Sayang, gue cuma pegawai rendahan yang kerja Rodi. Itu anak mau ketiga keluarga aja. Mereka udah tanda tangan perjanjian pranikah. Hubungan kita nggak boleh ketahuan. Jadi, lo harus mati. Buat bareng-bareng nonton. Kayaknya si anak ketiga keluarga Qin ini nggak tahu kalau Sang Tianyao itu licik kayak Cao Cao. Sayang banget. Gue cuma pegawai rendahan yang kerja Rodi. Mau balas dendam aja harus mikir 1000 kali. Kalau enggak, momen seru kayak gini, pasti gue undang 3 keluarga besar Jakarta, buat bareng-bareng nonton. Sumai, kamu udah pulang ya? Sumai. Aduh. Baru 2 hari nggak ketemu, udah nggak sabar banget sih. Lo nggak takut dia ketahuan di rumah? Sayang. Sayang. Sayang ya. Sayang. Sayang. Tenang aja, Beth. Lin Feng yang bego itu sekarang masih lembur di kantor. Entar lagi, dia harus naik pesawat. Bua ke Jingdu Uruzan Kirjasama. 2 hari ke depan. Nggak ada yang bakal ganggu kita. Kalau gitu 2 hari ini, gue mau lo temenin gue terus. Ok. Halo, suami. Bukannya lo bilang malam ini pulang dari dinas luar? Kok udah malam banget masih belum pulang sih? Ada urusan dadakan di kantor. Hari ini gue nggak bisa pulang. Kok ada urusan lagi sih? 2 bulan lo nggak kelihatan. Nggak bisa besok aja kerjanya? Nggak bisa, ini penting banget. Malam ini gue beneran nggak bisa pulang. Besok, gue harus kejar pesawat pagi. Kayaknya baru bisa pulang besok malam.
Maaf ya, istri. Hari ini kan hari jadi kita yang pertama. Gue nggak bisa nemenin lo di rumah. Kenapa, istri? Kenapa, istri? Nggak apa-apa. Gue cuma ngerasa, pas lo, jahat banget. Lo udah dinas luar 2 bulan, masih aja nggak dibolehin pulang. Di kantor lo emang nggak ada yang bisa kerja ya? Masa lo sebagai manajer, disuruh terus-terusan ke lapangan? Jahat banget. Ja Kenapa, Bukanya et Losuka Yongja. Jangan bercanda deh. Istri, lo lagi ngapain di sana? Kok ada suara cowok sih? Mana ada, gue sendirian di rumah kok. Itu suara dari TV ya? Iya, lo kan akhir-akhir ini nggak di rumah, gue bosen. Jadi gue belajar yoga dari TV. Sendirian di rumah bingung mau ngapain. Istri, maaf ya, gue akhir-akhir ini sibuk banget, nggak ada waktu buat nemenin lo. Nanti kalau urusan ini selesai, gue pasti bakal nemenin lo baik-baik. Nanti kita rayain ulang tahun pernikahan kita, bareng lagi. Suami, kerja itu penting. Gue lanjut yoga dulu ya. Gue tutup dulu ya. Tunggu dulu, istri. Ada APA? Walaupun gue nggak bisa pulang, buat rayain hari jadi kita, gue udah beliin lo hadiah. Udah gue taruh di belakang sofa. APA? ITU, hadiah. Lo sempat pulang? Gue tadi siang sempat balik sebentar. Gue buru-buru revisi proposal. Jadi gue taruh hadiahnya, langsung pergi lagi. Cepet buka, coba lihat. Oke. Suami. Lo beneran kasih gue ini? Gimana, suka nggak, istri? Kita udah setengah tahun program hamil. Kayaknya emang udah waktunya ada perkembangan baru. Istri. Itu suara apa sih? Nggak apa-apa suami. Gue cuma nyobain. Hadiah dari lo. Gue suka banget. Udah deh, nggak usah ngomongin lagi. Lo kerja dulu aja. Aduh. Lo nggak bisa diam dikit ya, kalau dia tahu gimana? Itu kepala kayu, depan mata juga nggak bakal ngeh. Tapi lo nih, kenapa buru-buru tutup telepon, depan mata? Bukannya makin seru? Ternyata, lo suka main telepon gitu ya? Jadi, gue telepon dia sekarang? Kenapa gue baru sadar? Lo ternyata seopen itu. Tapi sudahlah. Sekarang jangan bikin dia kepancing. Soalnya masih butuh dia buat tanda tangan kontrak. Jangan sampai gagal. Lo suka baju ini nggak? Ini kan suami lo yang kasih. Lo yakin mau pakai buat gue lihat? Dia udah kasih ke gue, jadi gue mau pakai buat siapa? Ya terserah gue. Sebenarnya sih, gue lebih suka langsung turun tangan sendiri. Siapa tuh? Siapa tuh? Bukannya, Lin Feng gak pulang? Cepat sembuh. Mana gue tahu. Cepetan. Cepat masuk, Meisuk. Mama. Kok Mama kesini? Xiaoya, bukannya lo bilang lembur? Baru pulang jam 8? Tadinya gue mau lembur, tapi kerjaan udah kelar jadi gue pulang lebih awal. Mama, kenapa tiba-tiba datang gak kasih kabar dulu sih? Kaget. Hari ini kan ulang tahun. Pernikahan lo sama Lin Feng. Si Lin Feng sibuk kerja, nggak sempat pulang. Dia pesan bunga sama kue, suruh Mama antar ke sini. Tadinya mau kasih kejutan. Lo malah pulang duluan. Ngomong-ngomong, kok lo kelihatan tegang banget? Terus di rumah, kenapa nggak nyalain lampu sih? Lin Feng lagi-lagi. Gue nyalain lampu. Baru sampai rumah, belum sempat nyalain lampu. Soal tegang, masa nggak tegang sih? Lin Feng nggak di rumah, gue sendirian. Cekatlah, takut ada orang jahat. Aduh, makasih ya Mama. Bener-bener repot Mama datang ke sini. Makasih banget. Yang harus lo terima kasih itu Lin Feng. Dia tiap hari kerja sibuk, tapi tetap inget sama lo.
Iya, nanti gue telepon dia buat makasih. Serog Yu Xiaofeng, nggak suka warna coklat kan? Kok malah beli sepatu kulit warna coklat? Kenapa sih? Xiao Ya kok kelihatan aneh banget. Aduh, MA. Lo ngapain masuk kamar gue? Enggak kok. Gue cuma mau lihat siapa tahu lo ada. Baju kotor yang perlu dikusai. Gue mau cuciin buat lo. Lo kenapa heboh banget sih? Gue nggak segitunya kok. Sini, aduh. Duduk dulu, duduk. Soalnya, gue pikir lo udah jauh-jauh ke sini, pasti capek banget. Gue mau bikinin lo segelas air. Soul baju ITU. Gue di rumah sendirian. Kalau lagi senggang, gue bisa cuci sendiri kok. Terus, Xiao Feng sering dinas keluar kota, jarang di rumah. Xiao Ya itu baru aja nikah, masih pengantin baru. Bohongin Xiao Feng bilang lembur. Padahal di rumah sendirian, pakaian gak rapi, kelihatan tegang banget. Di depan pintu ada sepatu yang bukan punya Xiao Feng. Terus jaga-jaga di depan kamar, nggak ngasih masuk. Zayawa ini, jangan-jangan selingkuh ya? Aduh. Lo kenapa sih, MA? Gue ambilin handuk buat lo. Handuknya di mana ya? Ma. Ma, lo ngapain sih? Ma. Kok nggak ada orang sih? Apa gue cuma terlalu mikir aja? Mau. Ibu curiga gue selingkuh ya? Xiao Ya, kamu ngomong jujur sama mama deh. Kamu ada nggak sih ngelakuin hal yang nggak baik ke Lin Feng? MAH nggak mungkin lah. Gue kan anak ibu. Ibu masih belum tahu gue kayak gimana? Q sama Lin Feng. Lagi siap-siap program hamil, mau punya anak. Mana mungkin gue di saat kayak gini malah selingkuh. Maaf ya Xiao Ya. Mama salah paham sama kamu. Mama beneran khawatir sama kamu. Coba pikir deh, Lin Feng kerjanya bagus, penghasilannya juga banyak, baik sama kamu, terus juga sayang sama orang tua. Banyak nggak sih orang kayak gitu? Bener-bener nggak banyak. Kamu itu mama besarin sendiri. Kamu kayak gimana? Mama paling ngerti. Xiao Feng kerjanya sibuk, jadi kurang nemenin kamu. Kalau kamu sampai kepikiran buat selingkuh, mama sebenarnya juga bisa ngerti kok. Mau, maksud ibu apaan sih? Maksud mama apaan kamu masih nggak ngerti? Kalau kamu beneran kepikiran buat selingkuh, ya harus pinter-pinter. Lihat orangnya bener nggak? Jangan sampai malah dapet. Yang lebih parah dari Lin Feng. Perempuan tuh, harus selalu mikirin masa depannya sendiri. Harus punya cadangan. Ngerti nggak? Pinter juga ya. Ibu sama anak beneran kompak. Sama-sama santai mikirnya. Nah sekarang kamu udah tahu maksud mama. Ngomong jujur deh sama mama. Kamu di luar ada orang lain nggak? Beneran nih? Gue harus jawab nggak ya? Jangan-jangan selama ini, ibu suka sama Lin Feng, cuma pura-pura doang. Kuma acting. Udahlah, mama percaya kamu nggak ada. Tapi mama sebagai orang yang udah pengalaman, harus kasih nasihat ke kamu. Sebelum benar-benar mutusin, jangan pernah lewatin batas itu. Apalagi jangan pernah pakai hal kayak gini. Buat bohong ke cowok. Cowok tuh soal ginian, sensitif banget. Kamu nggak bakal bisa nutupin. Jadi gini ya, kalau kamu beneran ada orang lain, harus bawa ke rumah biar mama lihat. Mama tahu kondisinya, baru bisa bantu kamu. Ngerti nggak? Emang ibu asli sih. Gue udah tahu, bisa ngelahirin Su Xiaoya kayak gini. Pasti bukan orang sembarangan. Udah ya, mama mau pulang. Kamu bersin aja, cepet istirahat. Ada apa-apa jangan lupa telepon mama. Iya MAH, heitai ya. Mama pergi dulu. Kok rasanya, kayak baru kenal ibu gue hari ini. Bentar. Orang berpengalaman. Jangan-jangan ibu gue dulu juga? Udah pergi. Aduh, untung gue tadi cepat mikir. Tapi sayang, kita harus sepakat dulu nih sayang. Hubungan kita cuma bisa main di belakang. Gak boleh sampai ketahuan orang lainnya. Gue tahu kok, tapi gue ngerasa, kayaknya ibu gue udah mulai curiga. Lo yakin? Nggak yakin sih, cuma perasaan aja. Kalau bener-bener nggak bisa disembunyiin, besok lo ngomong terus terang aja sama ibu lo. Beneran nih? Walaupun main belakang, itu emang deg-degan. Tapi ya, risikonya juga gede banget. Besok, kalau Lin Feng udah tanda tangan kontrak, gue langsung pecat dia. Habis itu, langsung cerai.
Surat cerai udah gue siapin dari dulu. Besok gue langsung cerai sama dia. Malam ini, lo terakhir main sama gue sebagai istri Lin Feng. Jadi lo harus puas-puasin main sama gue malam ini. Aduh. Tadi gue sampai keringetan gara-gara tegak. Gue mandi dulu deh. Sekalian mau pakai ini buat lo lihat. Lin Feng. Malam ini gue bakal tunjukin gimana gue jaga istri lo. Lo harus semangat ya, bukan cuma gue doang yang lihat lo. Gue nggak bakal biarin tragedi masa lalu kejadian lagi. Zhang Tianyao, Su Xiaoya. Besok, gue bakal bikin kalian nggak punya apa-apa. Maaf, Kin bos lagi istirahat. Nggak bisa terima kerja sama bisnis sekarang. Kalau ada apa-apa, besok pagi jam 8 aja. Gue punya satu info yang bisa bikin Kin bos duduk di kursi direktur utama Kin Group. Ini penting banget. Tolong sampaikan ya. Ngomongnya apa? Orang di telepon bilang dia punya info yang bisa bikin Anda jadi direktur utama. Kin Yiran. Boleh tahu, Anda siapa? Gu Lin Feng, General Manager, Haishir Yaoyang Group. Grup Kin besok akan mengumumkan lelang proyek papan silikon kristal. Proyek ini juga baru diajukan secara internal di Grup Kin pada awal bulan ini. Setahu gue, perusahaan kita 2 bulan lalu sudah tahu detail lengkap proyeknya. Sampai sekarang, perusahaan kita sudah punya stok sebanyak 30% dari total kapasitas produksi. Gimana bisa? 2 bulan lalu, proyeknya baru mulai dibentuk. Cuma jajaran atas Grup Kin yang tahu. Gimana mungkin perusahaan yang jauh di kota Hai bisa tahu soal ini? Jangan-jangan maksud lo, pihak Lin, ada orang dari jajaran atas Grup Kin yang udah bocorin info lebih dulu? Benar. Pihak Lin, masalah ini besar banget tanpa bukti jelas. Gue nggak bisa percaya, cuma dari ucapan lo. Tentu gue punya bukti. Gue yakin. Director Chin, lo pasti lagi selidikin latar belakang perusahaan kami sekarang. Nggak usah repot-repot. Direktur utama perusahaan kami, namanya Zhang Tianyao, anak cabang keluarga Zhang di Beijing. 3 tahun lalu, dia menikah dengan putri ketiga keluarga Qin Xiao, keluarga Zhang. Keluarga Zhang. Betul. 3 tahun lalu Zhang Tianyao datang ke kota Hai, mendirikan Yaoyang Group dari nol. Kerja sama dalam dan luar sama Qin Xiao, bikin banyak prestasi keren. Menurut gue, Miskin pasti lebih tahu dari gue. Kenapa lo bantu gue? Karena gue juga butuh bantuan dari Direktur Qin. Gue bakal naik pesawat malam ini. Besok jam 7 pagi gue ke kantor lo buat ketemu. Oke, besok pagi jam 7. Gue sisihin waktu setengah jam buat lo. Siap, nggak masalah. Tolong cari tahu semua info kerja sama bisnis antara Qin Xiao dan Yaoyang Group di Kota Hai selama 3 tahun terakhir. Siap. Nggak heran sih, manajer Grup Qin. Nggak cuma jago, tapi juga cakep banget. Pak Lin, makasih udah kasih bukti. Ini benar-benar ngebantu gue. Bocorin rahasia bisnis keluarga. Cuma 1 poin ini aja, udah cukup buat gue jatuhin pihak Qin. Awalnya gue pengen bersaing secara adil sama dia. Nggak nyangka dia malah pakai cara licik kayak gini. Dengan kemampuan Miskin, bersaing secara adil pasti nggak masalah. Pihak Lin, pia guyitu pakai yang ini di negara. Jujur aja, gue punya dendam besar sama Zhang Tianyao. Gue mau dia hancur total, nggak bisa bangkit lagi, nggak punya apa-apa. Bukan dia. Gimana sih?
perempuan ini. Bener, dia istri gue. Video CCTV ini punya gue. Lagian, kemarin itu hari ulang tahun pernikahan gue sama dia yang pertama. Jadi lo mau gue bantu lawan Zhang Tianyao? Dendam gue tentu gue balas sendiri. Terus lo mau gue ngapain? Ya jelas tanda tangan kontrak lah. Kemarin gue udah bilang ke lo. Perusahaan kita 2 bulan lalu udah mulai produksi. Sekarang udah 30% selesai. Target akhirnya bisa sampai 130%. Itu sangat mungkin tercapai. Chuan yi zhifang ko xian zhen ji qin ji. Easily xian zhen ji qin and I. Kalau yang ini gimana? Yang ini gue udah revisi sedikit. Tunggu sebentar, gue telepon dulu. Halo, siapa nih? Boss, ada masalah sama kontrak kita. N'en dis pas ton datant contract. Lo suruh dia tanda tangan yang versi tambah 30% itu. Ada masalah apa emangnya? Jumlah total kontraknya nggak sama kayak yang udah kita rencanain. Hampir nambah banyak. Mau nambah berapapun, lo tetap harus tanda tangan. Ini lo sendiri aja yang nego sama mereka. Ingat ya, lebih dari waktu datang negara X kali Anf. Tapi dia... Nggak ada tapi-tapian, pokoknya harus dapat. Siapa tuh? Suami lo. Oh. Tidur aja. Bos kita sendiri yang bilang, tambah berapapun tetap tanda tangan. Lo bener-bener tegas sih. Gue tega? Ini semua ajaran dia juga. Jadi mulai sekarang, Piuzhang Tianyao, grup Yaoyang udah bangkrut. Gue akhirnya ngerti sekarang. Bener, gue mau bikin Sang Tianyao hancur total, nggak punya apa-apa lagi. Biar dia sendiri, serahin perusahaannya ke gue. Sedangkan Lin Feng, balikin cara dia ke dia sendiri. Asal gue bisa jatuhin Qin Xiao. Kapan aja gue bisa batalin kontrak kapasitas produksi 1000% itu. Pak Lin, taruhan lo kali ini lumayan gede ya. Menang kalah lo semua tergantung keputusan gue. Lo nggak takut gue tiba-tiba nghianatin lo? Gue percaya miskin nggak bakal bikin gue kecewa. Kerja sama yang bagus, Pak Lin. Kerja sama yang bagus. Belum pulang juga? Udah seharian semalam. Bener-bener nggak ada capeknya. Maha, nanti mampir sebentar ya. Xiao Feng, kamu udah pulang. Maha, nanti mampir sebentar ya. Kenapa Xiao Feng? Suara kamu kayak ada masalah? Su Xiaoya selingkuh. Gue mau cerai sama dia. Xiao Feng, kamu yakin? Xiaoya itu anak baik. Dia selingkuh. Oke, gue dukung kamu. Kamu udah baik banget sama dia. Udah kayak nyembah dia gitu. Malah selingkuh juga. Cerai aja. Ma, nanti padatang, temenin gue pura-pura ya. Bilang aja gue kena kanker. Terus mau jual rumah di kampung, buat biaya pengobatan. Tapi Xiao Feng, kalau kamu cerai sekarang, harta harus dibagi 2 sama dia. Tunang aja Maha, semua udah gue atur. Semalam, rumah sama mobil, udah gue gadain semua. Kalau dia mau, gue kasih aja semuanya. Oke, tungguin. Gue langsung ke sana. Sayang, kenapa? Sayang, kemarin gue sibuk banget. Bikin kue buat lo,
Udah gue titipin ke mama kita, sampai lupa nanya, udah lo makan belum? Udah, manis banget, enak. Makasih ya sayang. Bagus deh kalau udah makan. Terus, sayang, gue ada kejutan buat lo. Kejutan apa tuh? Kerjaan gue udah selesai lebih cepat. Sekarang gue udah di bawah apartemen. APA? APA? Sayang, kok tiba-tiba pulang? 2 bulan lo nggak di rumah, gue nggak bersin, rumah jadi berantakan banget. Nggak apa-apa. Nanti pas gue naik kita bersin bareng. Gue sekarang langsung naik ya. Jengken, sayang. Gue udah siapin kejutan buat lo. Gue nggak tahu lo pulang secepat ini, gue belum siap. Gue pengen makan itu, yang snow cake di depan pintu itu. Lo Belinja, nanti gue bersin rumah sampai rapi. Gue udah tahu lo pasti pengen makan itu. Udah gue beliin kok. Tungguin, gue langsung naik. Tunggu 2 menit ya. Tunggu. Sayang, lo nggak perlu siapin kejutan buat gue. Gusem, Xian, Shangmu, Ding Zheng Qing, and Xiaolo. Ada hal penting banget. Tungguin Gu. Gue sebentar lagi sampai. Salah. Salah. Sepedan keluar. Jangan di sini. Di sini, nanti lo ketahuan lagi. Aduh, banyak omong lo, cepetan masuk. Nanti gue tahan dia dulu. Lo manfaatin waktu, kabar killer. Dengar enggak? Pelan-pelan. Jangan kena muka gue. Sayang. Istri gue bilang, nggak usah buru-buru gitu. Nanti gue pulang bantuin bersin bareng. Nggak apa-apa, rumah emang udah terlalu berantakan. Harusnya udah diberesin dari dulu. Sayang, gue ambilin sandal buat lo. 2 bulan nggak ketemu, istri gue sekarang perhatian banget. Gawat. Tunggu bentar, sayang. Kok di rumah ada sepatu cowok? Sayang, lo. Nggak ada apa-apa kok. Jangan mikir yang aneh-aneh. Semuanya gara-gara lo juga. Gara-gara gue? Iya. Lo lama nggak di rumah, sekali dinas langsung 2 bulan. Gue takut sendirian. Gue baca di internet, katanya kalau taruh sepatu cowok di depan pintu, pencuri sama perampok. Jadi nggak berani masuk. Tapi biasanya orang taruh di luar kan? Kok lo taruh di dalam rumah sih? Haha, gitu ya? Terus gue pikir lagi, security di komplek kita juga lumayan oke kan? Jadi gue taruh di sini aja, biar tenang. Sayang, semua gara-gara lo juga. Lo lama nggak di rumah, gue jadi was-was. Sayang, maaf ya, gara-gara gue sering dinas keluar kota. Lo jadi harus sendirian di rumah, khawatir terus. Nggak apa-apa, gue ngerti kok. Lo juga kerja keras buat keluarga ini. Gue masih bisa tahan kok. Iya, sayang. Cepetan ganti sandal ya. Iya, sayang. Seharian lo pasti capek kan? Gue ambilin air minum ya. Minum air dulu. Iya, sayang. Lo sendai Ryan, habisin kue sebesar ini? Sayang, lo kan tahu gue suka banget makan kue. Hari ini seharian gue belum makan, cuma makan kue doang. Ya juga sih. Tapi kok aneh ya? Kenapa ada 2 piring? Sayang, ada orang datang ke rumah kita ya? Aduh, lo lupa ya? Kemarin lo suruh mama datang buat nganter kue sama bunga. Gue makan bareng dia. Lo bener-bener berani ngomong gitu. Mama lo kan diabetes. Berani-beraninya lo kasih dia makan kue. Aduh, gue juga udah bilang ke dia, jangan makan kue. Tapi dia maksa bilang makan dikit nggak apa-apa. Ya sih, makan dikit nggak apa-apa. Gue kira ada tamu datang ke rumah kita. Mana mungkin? Mana mungkin gue bawa orang ke rumah? Sayang.
Meja kopi kita kok tiba-tiba jadi jauh banget ya. Kamu ngapain sih? Gue lagi latihan yoga nih. Ah, ini. Latihan di atas karpet lumayan enak kok. Jadi nggak perlu beli matras yoga. Nih, gue kasih lihat ya. Praktis banget. Mas. Mais. Ini kamar berantakan banget deh. Udah lama nggak diberesin. Aduh deh. AC nyala tapi jendelanya nggak ditutup. Boros listrik banget kan? Tapi AC-nya udah nyala kelamaan. Memang harus tutup jendela sih. Sayang, kamu cium nggak? Kok ada bau aneh ya? Kayaknya dari bawah ranjang deh. Nggak ada kok, Mas. ITU. Gue udah nyium dari minggu lalu. Gue rencana mau panggil jasa cleaning buat bersih. Tapi sibuk jadi lupa deh. Haha, sibuk cari lupa. Tapi menurut gue baunya bukan bau apek sih. Mirip bunga silat. Mas, jangan. Sayang, kenapa kamu takut banget sih? Jangan. Kamu sembunyiin cowok lainnya. Cowok itu sekarang lagi ngumpet di bawah ranjang ya. Parah. Kapan gue pernah sebodoh itu sih? Lin Feng, tunggu aja. Suatu saat bakal gue balikin semua ke lo. Gue bilang dulu ya. Kita berdua cuma bisa main diam-diam, gak boleh sampai ketahuan orang lain. Pernikahan gue sama Qin Xiao gak boleh keganggu sama sekali. Selama gue gak kena masalah, gue bisa jamin lo seumur hidup gak bakal kekurangan apapun. Kalau enggak, kita berdua sama-sama hancur. Ngerti nggak? Habis, semuanya habis. Zhang Tianyao emang bodoh banget ya. Jangan panik. Ini cuma sedikit bunga-bunga doang kok. Harga aslinya masih nanti. Nanti lo harus siap-siap nerima. Sayang, kamu halangin gue karena kamu sembunyiin sampah di bawah ranjang ya. Sampah apaan? Gue baru keluar 2 bulan. Rumah udah kayak gini aja. Semua sampah dilempar ke bawah ranjang. Kalau nggak bau malah aneh. Iya, maaf ya. Maaf, Mas, maaf. Gue cuma takut kamu mikir gue terlalu ribet. Makanya gue jadi panik. Gue janji nggak bakal gitu lagi. Ih, baunya parah banget. Besok jangan lupa panggil cleaning buat bersin ya. Aduh, kaget banget gue. Untung gak ketahuan. Kalau enggak, hari ini kelar deh. Ada suara apa tuh? Gue denger ada orang ngomong di dalam. Nggak ada kok. Mas, kamu salah dengar. Barusan kan udah dicek, nggak ada orang di dalam. Mungkin gue kecapean banget, jadi halusinasi deh. Iya, yuk kita pergi. Lin Feng, Dazar Bringsek. Uruzan. Mais, barusan kamu curiga gue selingkuh ya? Sayang. Maaf ya, sayang. Akhir-akhir ini gue sibuk banget, susah banget bisa pulang, malah sempet curiga sama kamu. Gue beneran sayang sama kamu, makanya gue khawatir. Sayang, gue ngerti kok. Udah, nggak usah bahas itu lagi. 2 bulan nggak ketemu. Kamu kangen nggak sama gue? Jelas kangen lah. Kalau lagi santai, gue selalu kepikiran kalau nggak, gue nggak mungkin langsung pulang. Sayang. Gue bakal nemenin kamu tiap hari mulai sekarang. Maksudnya kamu nggak pergi lagi? Iya, kamu nggak mau gue temeni? Nggak kok, mana mungkin. Udah, nggak usah bahas itu lagi. Mais, kita udah 2 bulan nggak ketemu. Udah lama nggak mesra-mesraan. Mas, kamu nggak kangen gue ya? Nggak kok, sayang. Cuma kita udah lama banget nggak ketemu. Kamu tiba-tiba sehangat ini. Gue agak kaget aja. Kenapa harus kaget sih? Gue kan istri kamu.
kamu masih nggak percaya gue ya? Masih mikir, gue punya orang lain di luar, ngerasa gue kotor. Sayang nggak kok, cuma kemarin gue begadang semalaman. Capek banget sayang, gimana kalau lain kali aja ya? Mais. Kamu tiduran aja nggak apa-apa, biar gue yang urus kamu. Ayo dong, capek banget sayang. Ada apa sih? Kok gue dengar suara di depan pintu? Mas. Mana ada suara apa-apa? Duh, beneran deh, kamu emang kecapean banget. Gimana kalau nanti udah istirahat, kita lanjut lagi? Maaf ya, Mas. Gue bikin kamu nggak nyaman. Sayang, kamu kenapa sih? Gue cuma tiba-tiba ngerasa gue terlalu egois. Hal kayak gini, nggak bisa dipaksain. Mukanya berubah cepet banget ya. Nggak apa-apa sayang. Yang penting kamu ngerti gue. Oh iya, Mais. Ada APA? Kenapa? Dia mau ngomong apa sih? Barusan di bawah ranjang. Jangan-jangan dia udah tahu. Soal gue sama Tia Nyao. Nggak boleh, bohong ke cowok, tentang hal kayak gini. Cowok tuh soal ginian, sensitif banget. Kamu nggak bakal bisa sembunyi. Sayang. Hiu. Mas, kenapa? Kalau nanti terjadi sesuatu, lo nggak bakal tinggalin gue kan? Maksud lo APA? Sebenarnya dia mau ngomong apa sih? Mana mungkin. Waktu kita nikah dulu, pikirnya kita udah janji di depan semua orang. Mau sehat atau sakit, mau miskin atau kaya, tetap saling cinta selamanya, nggak akan ninggalin satu sama lain. Sayang. Sebenarnya ada apa sih? Cepetan ngomong dong. NIH. Tapi gue mikir, kemarin itu kan anniversary pernikahan kita yang pertama. Terus di kantor gue, juga ada urusan mendadak. Jadi gue nggak sempat ngomong sama lo. Jujur aja. Sayang, lo harus siap mental ya. Sebenarnya ada apa sih sama lo? Cepetan ngomong dong. Gue sakit. Sakitnya parah banget. Biaya pengobatannya mahal banget. Dan belum tentu bisa sembuh juga. Hah sayang, gue kira masalah apa? Cuma sakit doang kan? Kalau sakit ya kita obatin aja. Sekarang teknologi medis udah canggih banget. Penyakit apa aja bisa sembuh. Lo kasih tahu dulu sakit apa sih? Kanker. Gue kena kanker usus besar. Odar Stadium Akir. Kanker, Lin Feng ternyata kena kanker. Dan Odar Stadium Akir. Berarti, ancaman terbesar buat gue sama Tia Nyao bakal hilang. Bahkan gue bisa dapat untung gede. Tapi kok bisa pas banget sih? Jangan-jangan ini jebakan. Sayang, tadi lo bilang, lo bakal selalu nemenin gue. Lo bakal bantuin gue berobatkan. Lo bakal rawat gue terus kan? Sayang. Kok lo tiba-tiba kena kanker sih? Lo bohongin gue ya? Mana mungkin gue bohongin lo soal beginian? Sayang, di kantor lo tiap tahun kan ada medical check-up, kok bisa tiba-tiba kena kanker, dan langsung stadium akhir lagi? Dokter bilang, penyakit ini tuh nggak kelihatan. Sebelum parah, kadang medical check-up juga nggak nemuin. Apalagi kerjaan gue sibuk banget. Makan tidur juga nggak teratur jadi, risikonya lebih besar dari orang biasa.
Ini masalah gede banget. Gede banget, bener-bener gede. Gue harus mikir baik-baik. Gue harus cari solusi. Tungguin gue bentar ya. Zhang Tianyao, ada apa sih? Kok ceroboh banget? Zhang Tianyao, ada apa sih? Kok ceroboh banget? Ngapain sih? Asistennya Qin Xiaoya. Mau kasih tahu Zhang Tianyao soal kontrak itu. Nggak nyangka ada kejutan lain. Pak Sang, akhirnya lo angkat telepon juga. Ada masalah nih. Lin Feng yang lo bilang itu. Hari ini nggak datang buat tanda tangan kontrak. Gue tahu kok. Lo tahu? Masalah ini nggak usah lo urusin. Gue udah ada rencana sendiri. Masalah ini udah lo bahas sama Bukin belum? Gue harus laporan gimana? Lo bilang aja ke Xiao, suruh dia nggak usah khawatir. Gue bakal kasih dia kejutan. Suruh dia tunggu aja. Tapi, Ada apa sih? Lagi telepon sama siapa? Kenapa, Xiaoya? MA, ada masalah besar. Lin Feng kena kanker. MA, cepetan kesini ya. APA, lo yakin, Xiaoya? 100% benar. Kanker usus besar stadium akhir. Gue udah lihat hasil tesnya. Xiaoya, soal yang MA tanya semalam. Sekarang lo harus jujur sama MA. Dia itu siapa, kerjanya apa? Baik nggak sama lo? MA, ternyata MA udah tahu ya? Ya iyalah, lo gitu-gitu aja caranya. MA udah pengalaman, masa nggak kelihatan sih? Maaf ya, MA. Karena beberapa alasan, gue nggak bisa kasih tahu identitas dia. Tapi status, posisi, dan kondisi keluarganya, semuanya jauh lebih baik dari Lin Feng. Dan dia juga tulus sama gue, pasti bisa jamin masa depan gue. Kalau gitu, putusin aja, cerai sama dia. Dan cari cara, biar dia keluar rumah tanpa bawa apa-apa. Gue juga mikir gitu. Lo tahan dulu dia. Mainin perasaan dia. Ngomong baik-baik. MA bakal segera ke sana. Iya, MA. Kalau Lin Feng nggak bisa kasih hidup yang lo mau, lo harus cari yang lebih baik. Yang salah itu dia. Bukan lo. Sayang. Sayang, lo jangan terlalu down gitu. Soal kanker ini, gue mau ngobrol baik-baik sama lo. Iya, sayang. Ngomong aja. Lo udah tahu soal kanker. Gue udah konsultasi sama dokter. Dokter pasti udah jelasin ke lo. Proses pengobatan kanker itu sakit banget. Harus kemoterapi, suntik, minum obat. Tubuh lo juga bakal dipasang banyak selang. Proses pengobatan kanker itu benar-benar nyiksa. Banyak pasien kanker bukan mati karena kankernya, tapi karena disiksa sama proses pengobatannya. Lo udah tahu semua itu kan? Gue tahu kok. Tapi gue mau coba. Kita baru nikah setahun lebih. Kita udah setengah tahun program punya anak. Anak aja belum ada. Gue masih punya banyak mimpi. Gue masih pengen hidup. Gue masih pengen... Sayang, lo jangan terlalu emosi. Gue ngerti kok, nggak ada orang yang nggak takut mati. Tapi kalau kita mikir, harus realistis juga. Sayang. Maksud lo APA? Lo nggak mau gue berobat? Tentu aja bukan. Gue cuma mau jelasin semuanya ke lo. Lo tahu sendiri. Orang yang kena kanker itu kemungkinan sembuhnya kecil banget. Apalagi sekarang lo udah stadium akhir. Lo tahu kan artinya stadium akhir? Kalau kanker udah stadium akhir, sel kankernya bakal nyebar kemana-mana.
Dan pengobatannya lebih susah dari biasanya. Biayanya juga bisa berkali-kali lipat. Dulu ada temen kuliah gue, dia kena kanker pankreas. Semua uang keluarganya habis buat pengobatan. Akhirnya dia juga nggak selamat. Jadi, maksud lo gue nggak usah ngapa-ngapain. Terus pelan-pelan Maaf ya sayang. Sayang, gue tahu ini berat banget buat lo. Tapi ini keputusan yang udah gue pikirin matang-matang. Kalau lo nggak berobat, lo bisa ngelakuin hal yang lo mau. Bisa nikmatin hidup. Setidaknya hidup lo nggak sia-sia. Terus, di hidup yang kayak gitu masih ada lo nggak? Sayang, kita kan suami istri. Gue udah mikirin semuanya buat lo. Lo juga harus mikirin gue dong. Sayang, bukannya lo bilang mau sama gue? Ayo kita cerai aja. APA, bukannya tadi lo masih bilang mau selalu sama gue, nggak akan ninggalin gue? Janji-janji pas kita nikah itu, semuanya bohong ya? Sebenarnya lo nggak cinta sama gue. Tentu aja nggak, gue beneran cinta sama lo. Gue tulus kok sama lo. Terus kenapa lo mau cerai sama gue? Ada Lin Feng, lo nyakitin gue, tahu nggak? Lin Feng, lo jangan emosi dulu, gue beneran cinta sama lo, makanya gue ngomong kayak gini. Lo tenang dulu, duduk, dengerin gue pelan-pelan ya. Ngelawan kanker itu bukan hal gampang, butuh tekad yang kuat banget, dan juga butuh duit banyak. Gue sayang sama lo, gue nggak mau lihat lo buang-buang hidup pure hassle. Akhir yang nggak bisa diubah, buang-buang waktu. Ujung-ujungnya tetap aja pergi dengan putus asa. Lo ngerti nggak? Gue ngerti, tapi ini juga bukan sesuatu yang nggak bisa diubah sama sekali. Masih ada peluang buat... Gue ngaku emang ada peluang, tapi peluangnya kecil banget. Nggak semua orang bisa berhasil, nggak semua orang seberuntung itu. Tapi gue... Sial itu emang udah jadi bagian hidup, kayak lo kena kanker gitu. Tapi kita... Aduh, gue tetap aja bilang, gue beneran cinta sama lo. Gue nggak tega lihat lo tersiksa. Gue juga nggak mau lihat lo udah ngeluarin semuanya, tapi ujung-ujungnya tetap aja pergi dengan putus asa. Lo ngerti nggak perasaan gue ke lo? Pinter banget lo mainin moral. Atas nama cinta ya? Sayang, coba lo rasain posisi gue. Gue sayang sama lo. Terus lo sayang gak sama gue? Tentu aja gue sayang sama lo, sayang. Enggak. Lo nggak sayang sama gue? Kalau lo beneran sayang sama gue, lo harusnya mikirin gue juga. Gue nggak gitu. Coba lo pikir. Kalau demi nyembuhin kanker lo, kita abisin semua tabungan. Ujung-ujungnya lo tetap pergi, gue harus gimana? Kalau misalnya gue sembuh gimana? Peluangnya kecil banget, lo juga tahu kan? Lin Feng, lo jangan egois banget deh. Gue egois? Iya. Lo cuma mikirin diri lo sendiri, nggak mikirin gue. Bukannya itu namanya egois? Gue cuma pengen bertahan hidup. Emang itu salah? Egois banget ya? Kalau yang kena kanker itu lo nggak pengen bertahan hidup? Gue nggak bakal gitu. Lo pasti bakal gitu. Pasti. Semua orang pasti pengen hidup. Cuma karena yang kena kanker, itu bukan lo aja. Kalau yang kena kanker itu lo, gue nggak bakal minta cerai sama lo. Gue bakal terus nemenin lo. Kalau emang nggak ada jalan buat nyembuhin lo, gue bakal ngeluarin semua yang gue punya. Buat biayain pengobatan lo. Gue bakal jagain lo terus, sampai detik terakhir hidup lo. Itu baru namanya cinta. Lo ngomong gitu cuma karena lo yang kena kanker. Kalau gue yang kena kanker, gue nggak mau nyusahin lo. Gue bakal langsung cerai, terus pergi sendirian lihat dunia. Akhirnya dikubur di tempat paling indah. Itu cuma karena yang kena kanker bukan lo. Nggak, meskipun gue yang kena kanker, gue juga nggak butuh lo jagain. Gue juga nggak butuh lo ngorbanin apapun. Gue bakal tanggung semuanya sendiri. Lo yakin? Gue yakin, kalau lo juga cinta diri lo kayak gue, lo harusnya ambil keputusan yang sama kayak. Jadi di hati lo, dari awal sampai akhir, nggak pernah ada niat buat bareng-bareng lewatin masa sulit. Lo salah lagi. Ini bukan soal lewatin masa sulit bareng-bareng. Ini masa sulit lo sendiri, bukan punya gue. Lo mau nggak dengerin apa yang barusan lo omongin? Lo nggak ngerasa kata-kata lo ada yang salah?
Emang gue salah ngomong apa? APA masalahnya? Yang lo maksud lewatin masa sulit bareng, itu maksa gue buat ikut masuk ke masalah lo. Itu nggak adil banget. Gue ngomongin keadilan, iya. Iya kan? Pas gue ngomongin keadilan, lo ngomongin perasaan. Pas gue ngomongin perasaan, lo balikin lagi ngomongin keadilan. Aduh, semua omongan lo aja yang bener. Lo nggak ngerasa lo aneh banget? Ngapain sih lo buru-buru gitu? Ya jelas lah gue buru-buru. Lo nggak pernah mikirin hidup mati gue. Justru lo yang egois. Sayang, lo jangan emosi. Gue nggak gitu kok. Lo udah cerita ke mama soal masalah kita? Ini bukan masalah Kessel. Tentu aja nggak bisa cuma kita berdua yang mutusin. Benar banget. Xiaoya bener kok. Kalau lo beneran sayang sama Xiaoya, lo harus mikirin Xiaoya juga. Ayah, mama bener. Gue yang terlalu ekstrim mikirnya. Gue juga sempat kepikiran buat cerai sama Xiaoya. Tapi gue nggak rela. Gue pengen berjuang dulu. Bagus deh kalau lo mikir kayak gitu. Cerai sekarang memang pilihan terbaik buat kalian. Lin Feng, mama ngerti kok. Bagus deh kalau lo udah sadar sekarang. Tunggu bentar ya. Baru aja kita ngomongin ini, lo udah nyiapin surat cerai segala. Hah? Jangan-jangan, lo emang dari dulu udah mau cerai sama gue ya? Jadi beneran lo selingkuh sama orang lain? Gue enggak. Itu gue. Ini gue. Surat perjanjian cerai itu gue yang nyiapin. Udah dari waktu kalian nikah, gue udah siapin semuanya. Tujuannya biar kalau suatu saat nanti, kejadian kayak hari ini nggak bikin repot. MA, ini maksudnya apa? Jangan panggil gue MA, lo bener-bener bikin gue kecewa. Xiaoya itu kan istri lo. Gimana bisa lo mikir kayak gitu tentang dia? Gue. Sebenarnya udah lama gue pengen ngomong. Kebetulan gara-gara kejadian hari ini, gue sekalian aja ngomong terus terang sama lo. Lo, mirip balik fakta. Sok pegang posisi moral paling tinggi. Bener-bener, yang namanya pengalaman itu nggak bohong ya. Setelah lo nikah sama Xiaoya, bahkan buat nemenin dia aja lo nggak bisa. Xiaoya tiap hari sendirian di rumah cuma buat nungguin lo. Apa bedanya sama janda? Kemarin waktu gue kesini baru tahu, Xiaoya baru aja sakit parah. Dia nggak mau lo khawatir, makanya dia larang gue kasih tahu lo. MA, nggak usah ngomong gitu ke dia. Kalau dia mau curiga, ya biarin aja. Yang penting hati kita bersih. Hah, enak banget ngomong hati bersih. Kalau aja gue nggak lihat rekaman CCTV, mungkin gue udah percaya sama lo. Gue kasih tahu ya, Lin Feng. Kalau lo masih punya hati nurani, mending lo cerai sama Xiaoya. Jangan terus-terusan bikin dia susah. Ok. Gue ngaku, gue emang sempit pikirannya. Gue nggak seharusnya curiga sama Xiaoya. Gue harusnya minta maaf ke dia. Tapi kenapa mesti cerai sih? Gue nggak akan bikin Xiaoya susah kok. Gue juga nggak butuh dia buat ngurusin gue. Kalau nggak cerai, kalian tetap suami istri. Xiaoya nggak ngurusin lo. Terus lo mau orang lain lihat Xiaoya gimana? Lo pernah mikirin Xiaoya nggak sih? Jadi intinya kalian emang nggak mau urusin gue ya? Datang ke sini emang cuma buat cerai kan? Iya, hari ini harus cerai. Oke, cerai aja. Kalau lo udah setuju, buruan tanda tangan deh. Xingsheng. Buruan tanda tangan deh. Udah tanda tangan, kita langsung ke bawah buat ambil surat cerai. Nggak mungkin, gue nggak akan pernah setuju. Kenapa? Ada masalah APA? Jelas ada masalah. Aset tunai dibagi dua gue nggak masalah. Tapi mobil sama rumah gue. Terus rumah lama nyokap gue, kenapa gue harus kasih ke lo? Terus kenapa juga? Gue mesti kasih kompensasi 500 juta ke kalian? Kompensasi apaan coba? Jelas aja, kompensasi buat masa muda anak gue. Lo pacaran sama Xiaoya, terus nikah? Udah buang-buang waktu Xiaoya. 5 tahun masa mudanya. Terus gue gimana? 5 tahun gue bukan masa muda juga? Emang sama gitu? Xiaoya itu kan cewek. Kalau bukan karena lo dulu baik sama Xiaoya, perhitungannya setahun 100 juta aja. Kayaknya masih kurang deh. Jelas kurang lah.
Abis cerai sama Xiaoya, lo nikah lagi, statusnya jadi nikah kedua. Bisa nikah lagi aja udah untung, belum tentu laku. Masa lo nggak harus ganti rugi? Setiap saat gue mikirin, duit yang gue hasilin selama ini, semua habis buat dia, jauh lebih dari 500 juta. Dia, pernah nggak dia keluarin duit buat gue? Kalian masih aja ngomongin ini. Lin Feng. Sekarang lo malah hitung-hitungan sama gue ya? Kalau kalian ngomong, giliran gue, malah dibilang perhitungan. Kenapa nggak dibilang perhitungan? Sebagai perempuan, lo cowok, ngeluarin duit buat gue, emang itu udah seharusnya kan? Jadi gue emang wajib dapat semuanya gitu? Jadi menurut lo, gue emang harus nerima aja gitu? Bukannya emang gitu, walaupun lo nggak nikah sama gue, lo juga bakal ngabisin duit buat cewek lain. Kenapa malah gue yang kena? Yang penting tuh duitnya, gue udah ngabisin itu buat lo kok. Gue tahu lo nggak rela. Tapi Xiaoya salahnya apa coba? Dia nikah sama lo. ITU Capitasan dia, buat ngejudiin kebahagiaan hidupnya ke depan. Sekarang lo ketahuan kena kanker. Lo jadi nggak bisa. Njejujudan janji biut jagain Xiaoya summer hit up. Lo yang udah ngecewain Xiaoya, nggak seharusnya lo ganti rugi gitu? Jadi kanker ini gue yang pengen gitu? Lo emang nggak mau kena, tapi sekarang lo udah kena kan? Kalau lo kena kanker, lo bakal ganti rugi ke gue nggak? Udah cukup, Lin Feng. Ngomong kayak gini nggak ada gunanya. Oke, gue nggak ngomongin itu lagi. Terus rumah sama mobil gimana? Rumah itu harta kita sebelum nikah. Mobil itu gue beli lunas sendiri. Kenapa gue harus ngasih ke kalian secara sukarela? Ya jelas buat jaminan masa depan gue. Iya dong, toh lo sebentar lagi juga bakal mati. Rumah, mobil, semua itu. Nggak dibawa lahir, nggak dibawa mati. Ngapain lo simpet? Tapi gue belum mati sekarang. Gue butuh duit buat berobat. Gue juga butuh duit buat ngejar mimpi gue. Kalian pikir kalau udah cerai, gue harus langsung mati gitu? Ya kurang lebih gitulah. Toh lo udah kanker stadium akhir. Mau hidup berapa lama sih? Mau ngabisin duit berapa banyak sih? Iya, hidup lo udah mentok, tapi hidup gue masih panjang. Lin Feng, kita ini udah jadi suami istri, masa lo nggak mau lihat gue susah atau menderita ke depannya? Terus rumah di kampungnya nyokap gue, itu juga jaminan buat kalian. Jelas bikin kuma biak kita. Itu juga jaminan buat nyokap lo. Coba pikir deh. Kalau lo udah mati nanti, tinggal nyokap lo sendirian. Pas dia udah tua nggak bisa jalan, siapa yang bakal jagain dia? Siapa yang bakal ngurus dia sampai akhir? Ya pasti Xiaoya. Iya, kalau lo udah nggak ada, gue bakal jual rumah nyokap lo, terus gue ajak dia tinggal bareng sama gue. Bukan maksud gue nyindir. Coba lihat deh, Xiaoya tuh baik banget. Udah mau cerai aja, masih mikirin buat jagain nyokap lo. Lo cowok dewasa, masih aja ributin beginian sama kita, nggak malu apa? Dengerin deh omongan kalian sendiri. Kalian percaya nggak sih sama apa yang kalian bilang? Gue tuh nggak cuma omong doang. Sebelum nikah, lo tuh nggak mau tinggal bareng sama nyokap gue. Makanya nyokap gue akhirnya balik tinggal di rumah lama. Sekarang lo bilang mau jagain nyokap gue. Waktu itu gue ngerasa nyokap lo nggak nyaman kalau tinggal bareng kita, tapi sekarang kan udah beda. Xiaofeng. Maha, gue nggak apa-apa. Udah kejadian segede ini, lo bilang nggak apa-apa? Biar mama cek, badan lo sakit nggak? Gue beneran baik-baik aja kok, serius nggak apa-apa. Sekarang sih nggak apa-apa. Nanti sakitnya belakangan, Mah. Ma, uang yang mama bawa udah dikasih ke gue belum? Udah gue bawa. Gue udah tanya orang. Katanya kalau buru-buru jual, cuma bisa dapat harga murah. Cuma 300 juta, menurut lo cukup nggak? Lin Feng, apaan 300 juta? Lin Feng. Jangan-jangan kalian jual rumah lama itu ya? Siapa suruh kalian jual? Udah ngomong sama kita belum? Kita jual rumah sendiri, masih harus minta izin kalian juga? Lin Feng lagi sakit. Bukannya mikirin cari duit buat pengobatan. Malah mikirin cerai biar dapat duit. Kalau tahu gini, gue nggak bakal setuju nikah sama kalian. Sekarang nyesel, tapi udah telat. Ma, jangan ngomong kelewatan gitu dong. Apa maksud lo bilang rebutan dit segala? Gue udah cukup baik sama Lin Feng. Dia aja yang nggak tahu diri. Gue nggak tahu diri? Xiu Zhaoya. Tadi lo bilang mau ngurusin nyokap gue kan? Sekarang lo bilang deh, gimana lo mau ngurusin dia? Dia aja udah jual rumah, kenapa gue harus ngurusin dia? Lo tetap aja pengen rumah lama itu.
Lo bahkan gak ngomong sama gue, langsung aja biarin nyokap lo jual rumah. Lo emang cuma mikirin pengobatan. Gak pernah mikirin gue sama sekali. Lo itu cuma munafik doang. Odar Zayawa. Nggak usah ngomong lagi sama orang yang dari awal cuma mikirin diri sendiri. Oke, kalau gitu, nggak usah dibahas lagi. Lo, maksud lo APA? Lo nggak mau tanda tangan? Tanda tangan bisa aja, tapi lo harus setuju 2 syarat gue. Tanda tangan bisa aja, tapi lo harus setuju 2 syarat gue. Oke, kalau bisa gue setuju, pasti gue setuju. Oke, yang pertama, kalau gue udah meninggal, lo harus bantu jagain nyokap gue. Sampai beliau benar-benar meninggal dunia. Udah, setujuin aja dulu. Biar dia mau tanda tangan. Kedua, keluarga Lin nggak boleh putus keturunan. Nanti kalau lo udah hamil, gue langsung tanda tangan kontrak ini. Lin Feng, lo gila ya? Kita udah kayak gini, masih aja lo pengen gue kasih anak buat lo? Gue udah ngalah banget. Kalau lo semua nggak setuju, gue juga nggak bisa apa-apa. Nggak masalah. Ma, ngapain sih? Nggak apa-apa, setujuin aja dulu. Ma, beneran nggak bisa. Dari hamil sampai ketahuan hamil, minimal sebulan. Gue nggak bisa nunggu selama itu. Gue ada alasan sendiri. Kalau gitu, jujur aja sama gue, sekarang sebenarnya ada apa? Cepetan ngomong, kalau nggak gimana gue bisa bantu lo? Ini soal keluarga Zhang dari Jingdu, nggak boleh sampai orang lain tahu. Sekarang udah ribut sama Lin Feng kayak gini, kalau kelamaan, nanti dia tahu. Gue nggak bakal dapet apa-apa. Terus kenapa lo nggak bilang dari awal? Gue juga nggak nyangka bakal seribet ini. Udah, nanti lo diam aja, biar gue yang urus semuanya. Gimana, udah sepakat belum? Tadi nyokap Lin Feng emang agak emosi, jadi ngomongnya kurang enak didengar. Ma minta maaf ya. Jangan dimasukin ke hati. Kalau ada apa-apa, ngomong aja langsung. Tadi Emma juga udah mikir-mikir. Ya emang benar juga kata lo. Walaupun kanker udah stadium akhir, tapi kan masih ada waktu. Buat hijab. Tetap butuh jaminan hidup juga. Gimana kalau gini aja? Kita bagi rata aja. Udah sampai tahap akhir kayak gini, mending sama-sama jaga harga diri. Gimana menurut lo? Nah, gitu dong. Gue sama Susya Oya kan pernah jadi suami istri. Gue juga harus kasih dia jaminan. Sekarang gue lagi sakit, butuh duit banget. Mobil sama rumah nggak bisa dijual terpisah. Jadi, lo maunya gimana? Uang tunai gue pegang, mobil sama rumah buat kalian. Gimana? Oke, ini paling bagus. Udah ya, kita sepakat gini. Selama ini duit yang dia hasilin, hampir semuanya buat kita pakai. Juga nggak sisa banyak. Walaupun ditambah 300 juta dari jual rumah nyokapnya, itu juga nggak sebanding sama satu rumah sama mobil. Kalau gitu, tanda tangan aja surat cerai ini. Baru aja mutusin cerai. Kok surat perjanjiannya udah siap? Nggak penting, tanda tangan aja dulu. Siu Zayawa. Nanti pas lo tahu kebenarannya, baru deh drama sesungguhnya mulai. Semoga 2 hadiah terakhir dari gue bisa lo suka. Sekarang udah pada tanda tangan, berarti sekarang kalian harusnya udah bisa ngurus surat cerai kan? Lo ketawa apaan sih? Nggak apa-apa, cuma gue ngerasa ada orang. Abis cerai tuh bahagianya kayak pas nikah. Gue pikir lucu aja. Ya jelas gue bahagialah. Nggak perlu lagi jagain lo, orang yang udah jadi sampah gara-gara kanker. Gue seneng banget. Lo ketawa aja terus, semoga nanti pas lo disiksa sama kanker sampai setengah mati, lo masih bisa ketawa. Tapi nanti, gue bakal baik hati banget buat nengokin lo. Gitu ya? Iya. Gue udah mutusin. Nanti sebelum lo meninggal, gue pasti bakal dateng buat liat lo, dan gue bakal kasih tahu lo satu rahasia gede banget. Rahasia apa? Kenapa nggak sekarang aja lo kasih tahu gue? Sekarang belum waktunya. Tunggu aja. Anggap aja ini jadi harapan kecil buat hidup lo yang sebentar itu.
Oh, nanti gue juga bakal kasih lo hadiah gede. Bener kan, orang kalau udah deket sama kematian, jadi lebih tenang gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, hidup lo juga, lumayan lah. Soalnya orang kayak lo bisa nikahin gue. Bener-bener sial sih lo. Lo seneng-seneng aja, nanti juga ada saatnya lo nangis. Tunang aja, sebentar lagi kita ketemu lagi. Mazi punya muka balik ke sini? Ngapain? Lo Mazi punya muka balik ke sini, Anjing. Kenapa emang? Lo nanya kenapa? Lo nggak tahu sendiri lo udah ngapain? Kontraknya ada masalah aja lo nggak sadar? Masalah apaan? Lo bego ya? Jebakan segede itu aja nggak lihat. Jumlah awalnya udah maksimal banget buat perusahaan. Lo malah nambahin 30%. Kalau nggak nyampe target, jual perusahaan pun nggak bakal nutup kerugian. Tahu nggak? Jual perusahaan pun nggak bakal nutup kerugian. Tahu nggak? Jelas gue tahu. To, tapi Lo Mazi m'introduit? Otak lo di mana sih? Pas gue sadar ada masalah, langsung gue telepon lo kan? Bukannya lo bilang berapapun tambahannya, tetap harus tanda tangan? Ngomong apaan lo? Kapan gue lo telepon? Semalam, HP gue mati. Lo telepon hantu kali. Nggak mungkin, gue beneran telepon. Gue bahkan rekam, nih lo denger. Berapapun tambahannya harus tanda tangan. Lo sendiri yang bilang ke mereka. Pokoknya, proyek Qianxi Group harus dapat. Nggak ada pokoknya, harus dapat. G. Lo lempar juga nggak ngaruh. Rekaman telepon gue ada backupnya. Lagian kemarin gue pakai speaker, orang-orang di ruangan juga denger. G. Gue ya. Bos Sang, lo lagi ngapain sih? Akhir-akhir ini belajar street dance ya? Dazar Brengsek. Siapa suruh lo ngindar? Jadi gue harus diam aja biar lo tendang gitu? Gue nggak boleh ngindar? Ada masalah APA? Lo yang minum. Oke, gue tanya, kontrak ini lo yang tanda tangan kan? Kalau gitu nggak ada masalah. Sekarang lo bisa bersin barang lo, cabut dari sini. Lo Gupeka. Pecat gue? Alasannya? Alasannya ya karena gue mau pecat lo. Nggak bisa gitu dong, gue kan manajer perusahaan. Kalau mau pecat gue, harus ada alasan yang jelas. Harus rapat pemegang saham buat voting. Alasannya ya kontrak ini. Lin Feng, lo sebagai manajer perusahaan, nggak mikirin kepentingan perusahaan. Semaunya sendiri. Bikin perusahaan rugi nggak bisa diperbaiki. Dewan direksi sepakat lo dipecat. Angeya. Ini bukan diskusi sama lo. Ini pemberitahuan. Gue nggak terima. Lo nggak terima juga nggak ngaruh. Udah, cepet bersin barang lo. Cabut. Kontrak ini memang gue yang tanda tangan. Tapi untuk tanggal pengiriman, masih ada 2 bulan. Selama 2 bulan ini, kita bisa atur kapasitas produksi. Targetnya masih bisa dicapai. Lagian, gue belum bikin perusahaan rugi beneran. Kalau lo pecat gue, bakal ngaruh ke produksi kerjaan. Nanti yang bikin perusahaan rugi itu lo. Lo? Gue kan bos perusahaan. Lo berani pecat gue? Mau memberontak lo? Mana berani gue? Gue cuma ngomong fakta aja. Kontrak udah ditanda tangan. Lo pecat gue juga nggak ngaruh. Kalau lo nggak bisa kirim barang, perusahaan tetap aja bangkrut. Oke. Sekarang itu bukan urusan lo lagi. Daripada mikirin itu, mending lo pikirin gimana nanti bayar denda pelanggaran kontrak. Maksud lo APA? Kemarin gue aja belum tanda tangan kontrak, lo udah siapin surat pemberitahuan. Terus kenapa? Lo emang udah niat suruh gue tanda tangan kontrak, lo udah tahu volume transaksi bakal naik, lo udah siapin jebakan buat gue. Sekarang gue tahu, tapi udah telat. Gue jujur aja ya, Lin Feng, tambahan 30% itu, gue udah suruh orang buat. Produksi dari kemarin. 2 bulan lagi, gue bisa kirim semua barang sesuai target. Mana mungkin lo udah tahu duluan? Itu nggak perlu lo pikirin. Yang perlu lo tahu. Latar belakang gue kuat banget. Lo nggak bakal bisa bayangin kalau gue mau.
Gue bisa aja bikin lo kehilangan segalanya. Dan lo cuma bisa lihat tanpa bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bedanya gue sama lo. Lo enggan CMQ? Ngonsemelo? Lo nggak pantas. Gue cuma ngomong fakta aja. Kumaya. Fakta ini emang agak nyebelin buat lo. Gitu ya? L'agi puis la Jean Lupa. Lo udah tanda tangan kontrak loyalitas. Gue jamin, 2 tahun ke depan nggak ada satu perusahaan pun yang mau terima lo. Nanti lo sakit aja takut. Sedangkan gue bakal pegang kontrak ini buat ngalahin lo dan dapetin semua yang gue mau. Yakin lo yang bakal kehilangan segalanya itu gue? Bukan lo. Masa gue? Nanti lo nggak cuma susah cari kerja. Bahkan, udahlah. Nggak usah dibahas. Sekarang lo mendingan mikir baik-baik. Nanti kalau nggak bisa kirim barang harus gimana? Linfeng. Gue emang gak ngerti kenapa lo punya pikiran gak realistis kayak gitu. Tapi udah gak penting lagi. Gue sama lo abis ini udah gak ada urusan lagi. Terserah lo mau mikir apa. Sekarang bersihin barang lo, cabut dari sini. Ngapain? Hitung-hitung waktu. Kayaknya udah waktunya. Waktunya apaan? Sayang, kok lo datang ke sini? Dazar Bringsek. Kenapa lo hianatin gue? Ada apa nih? Jangan-jangan dia udah tahu soal gue sama Xiao ya? Nggak mungkin lah. Sayang, gue salah apa sih? Lo masih aja pura-pura nggak tahu. Qin Yiran udah tahu semuanya. Dia tahu kalau gue yang bocorin rahasia keluarga. Sekarang gue udah dipecat dari Qinshi Group. Hak gue buat jadi penerus Qinshi Group juga udah dicabut. Gue sekarang udah nggak punya apa-apa lagi. Sayang apaan? Kok dia bisa tahu sih? Lo masih punya muka nanya kenapa dia bisa tahu? Selain lo sama gue, ada orang ketiga yang tahu nggak? Bukan lo yang kasih tahu dia. Terus siapa lagi? Sayang, sumpah bukan gue yang ngasih tahu dia. Kok gue ngasih tahu dia? Emangnya gue dapat untung apa? Lo kira gue nggak tahu lo itu tukang main cewek? Dari awal yang lo suka itu Qin Yiran. Cara lo mandang dia tuh selalu aneh. Bukan. Sayang, dia emang cakep. Gue cuma liatin dia lebih lama aja. Kok selain itu, gue sama dia nggak ada hubungan apa-apa. Xiao, lo itu istri gue. Kita berdua itu satu tim. Suka duka bareng. Lo harus percaya sama gue. Ya. Beneran bukan gue, kok? Gue bener-bener nggak tahu. Sumpah, gue juga baru tahu setelah lo datang. Gue baru tahu ada masalah setelah lo kesini. Lo nggak tahu? Terus gue tanya soal kontrak gimana? Jangan bilang lo juga nggak tahu apa-apa. Sayang, lo kenapa sih? Kontrak apaan? Sih? Malah nanya gue, lo sendiri nggak sadar. Ya, lo tahu lo utang berapa banyak nggak? Bukan 130% ya? Lo tuh tanda tangan 1000%. 10 kali lipat. Bener-bener 10 kali lipat jumlah barang. Apa? Apa? Kok bisa sih? Sekarang lo harus mikir baik-baik. Nanti kalau lo nggak bisa kirim barang, mau gimana? Lin Feng, ini ulah lo, kan? Pas Hang, Bapak salah paham nih. Gue cuma nurut sama perintah Bapak buat tanda tangan kontrak. Bukannya Bapak mau kasih miskin Yiran hadiah pertemuan? Sedikit naik bake pia penggormatan kan? Hah? Gue nggak percaya, ngaco lo. Kapan gue pernah ngomong gitu? Sang Tianyao, gue udah tahu ini pasti ulah lo. Udah sampai begini, lo masih mau bohongin gue? Bukan, sayang. Jangan percaya omongan dia. Ya, baru aja gue pecat dia. Dia lagi balas dendam sama gue. Gue bener-bener nggak tahu apa-apa soal ini. Kok, sayang. Beneran gue nggak ada hubungannya sama masalah ini. Sumpah, ngaco lo. Siang tadi gue udah suruh asisten nanya ke lo sendiri yang ngomong langsung soal ini. Katanya lo ada rencana lain. Udah begini masih mau ngeles? Gue ngomong apa? Sih, telepon aja nggak gue angkat. Kok? Coba aja deh, keluarkan HP lo. Gue pengen tahu hari ini siapa yang bohong. Gal, HP gue hilang pas gue kabur siang tadi. Wah, gawat banget ini. HP Elomana, ah?
Nggak berani lo kasih gue lihat? Atau riwayat teleponnya belum lo hapus? Atau ada hal lain yang nggak bisa dilihat orang? Sayang, kalau gue bilang HP gue hilang, gimana? Oke. Kenapa nggak hilang dari tadi? Kenapa malah hilang sekarang? Sayang, gue tahu ini kebetulan banget, tapi beneran, HP gue hilang. Kok? Gue tahu ini kebetulan banget, tapi beneran, HP gue hilang. Kok? Ini HP asisten gue. Lo cek aja riwayat teleponnya. Masih berani bilang bukan lo? Iya, ini HP memang punya gue, tapi sumpah bukan gue yang angkat. HP gue beneran hilang. Yang angkat pasti orang yang nemuin HP gue. Iya, mobilnya berhenti di bawah. Lo masih aja ngeles. Lo sendiri percaya nggak sama omongan lo? Sayang, gue... Loya, Linfeng. Semua ini ulah lo. Kan? Lo yang fitnah gue. Ya? Bener kata. Semua ini gue yang lakuin. Kontraknya gue yang ubah. Semua masalah kalian itu gue yang atur. Sayang, lihat sendiri kan? Dia udah ngaku, bukan gue yang lakuin. Kok? Kenapa? Kenapa lo harus gitu? Gue sama lo nggak punya masalah apa-apa. Kenapa lo harus jahatin gue? Mending lo tanya sama orang di sebelah lo. Dia diam-diam udah ngelakuin banyak hal di belakang. Jangan-jangan waktu itu dia udah tahu soal gue? Kayaknya dia sengaja nggak bongkar. Nunggu momen sekarang. Nggak mungkin. Orang bego kayak dia mana bisa mikir sejauh itu. Bilang aja, lo ngapain? Sayang, gue bener-bener nggak ngapa-ngapain. Kok, jangan sampai lo ketipu sama dia. Dia tuh emang licik banget. Omongannya nggak bisa dipercaya. Tianyao, lo di dalam kan? Tianyao, lo harus bantu gue. Tianyao. Dia di dalam, masuk aja. Tianyao. Tianyao, tolongin gue ya. Keluarga gue lagi kena masalah. Gue, aduh, lo ngapain sih? Siapa suruh lo narik-narik gue? Chin Xiao, Koklo de Tong. Shang Tianyao, dia siapa? Hubungannya sama lo apa? Sayang, dia itu istrinya Lin Feng. Istrinya Lin Feng kena masalah. Bukannya cari Lin Feng. Malakari elo. Kenapa? Gue juga nggak tahu. Kok? Pak Qin, bapak salah paham. Gue sama Pak Zhang nggak ada hubungan apa-apa. Dulu pas chip panjang itu, dia pernah bantuin gue beberapa kali. Jadi pas gue ada masalah, gue cari dia. Oh iya, gue baru ingat. Emang gue pernah ngomong gitu. Beneran cuma bantuin, kok? Sayang, tentu aja beneran. Gue bantu dia, cuma karena niat baik. Dia itu istrinya bawahan gue. Sekacau apapun gue nggak mungkin punya niat jelek sama istri bawahan gue, bener? Kan? Iya, Pak Ki. Bapak nggak perlu curiga sama Pak Sang. Pak Sang itu pemimpin yang perhatian banget sama bawahan. Kalau gue lagi dinas keluar kota, nggak sempat jagain istri gue. Dia selalu datang ke rumah gue, jagain istri gue, bahkan memenuhi semua kebutuhan istri gue. Sampai gue terharu banget. Apa? Kalian? Sayang, nggak ada tuh, jangan fitnah gue. Ya, nggak ada kejadian kayak gitu. Pak Qin, dia cuma ngarang aja, jangan percaya omongan dia. Baru aja cerai sama gue, kesel, makanya balas dendam ngomong gitu. Lin Feng, udah cukup. Masalah kita, kalau mau marah, marahin gue aja, jangan ganggu orang lain. Ngomong-ngomong, gue malah orang luar kan? Kalian ngapain di belakang gue? Kalian sendiri nggak sadar ya? Gue nggak ngerti maksud lo. Kalau gitu, gue tanya Pak Sang, Bapak pasti tahu kan? Gue jelas nggak tahu. Lo tuh emang licik banget, nggak ada satupun kata jujur dari mulut lo. Kalau gitu, kalau kalian nggak tahu, biar gue bantu kalian ingat-ingat. Kenapa lo punya HP banyak banget? Sih? Lo salah paham. Yang penting bukan HP-nya, tapi isi di dalam HP. Pak Qin, Bapak lihat aja sendiri. Sayang, jangan lihat isi HP dia. Itu isinya cuma tipu-tipu. Udah deh. Aduh. Lo nggak bisa diam dikit ya? Nanti ketahuan gimana? Itu kepala kayu. Di depan mata aja nggak bakal sadar.
Tapi lo sendiri, kenapa buru-buru matiin telepon, di depan dia malah makin seru? Kan? Ternyata lo suka main telepon kayak gitu ya? Kalau gitu, sekarang gue telepon dia. Jadi lo suka baju ini ya? Gue pakai buat lo lihat ya. Sayang, ini kan hadiah dari suami lo sendiri. Lo yakin mau gue pakai buat lo lihat? Dia udah kasih ke gue. Tentu aja, gue mau pakai buat siapa, ya terserah gue dong. Sebenarnya gue tuh lebih suka ngelakuin semuanya sendiri. Haha. Ngelakuin semuanya sendiri. Lo masih mau jelasin apa lagi? Lo udah ngurusin orang sampai keranjang segala. Sayang, lo jangan sampai ketipu sama dia. Video itu dia yang palsuin. Dia yang fitnah gue. Shinzong, menurut lo, ada gak sih cowok yang mau bercanda soal dirinya sendiri diselingkuhi? Sayang, jangan percaya sama omongannya dia. Orang kayak dia, apapun bisa dia lakuin. Lo lebih tahu mana yang benar atau enggak? Sayang, gue bener-bener nyesel. Gue juga lagi hilaf waktu itu. Semuanya gara-gara dia. Dia yang ngerayu gue. Dia yang godain gue. Lo malah bilang gue yang godain lo? Emang bukan gitu? Kalau bukan gara-gara lo pura-pura nyari Lin Feng, tiap hari godain gue mana mungkin ada hubungan sama lo? Zhang Tianyao, lo brengsek. Dulu, jelas-jelas lo ngancem gue pakai jabatan suami gue, maksa gue nurut sama lo. Lo juga janjiin, asal gue nurut, lo bakal tanggung hidup gue seumur hidup. Penipu, semuanya bohong. Omong kosong lo. Gue cekik lo. Biarin gue sekik lo. Gue bener-bener pengen cekik lo. Cukup. Cukup. Sayang, gue bener-bener nyesel. Gue mohon, kasih gue satu kesempatan lagi. Ya, gue bener-bener udah sadar salah. Sifat bisa berubah, tapi watak susah diubah. Jeruk busuk ya tetap jeruk busuk. Gue bener-bener buta sampai mau nikah sama lo. Kakak gue bener. Pernikahan keluarga itu cuma lelucon besar. Sayang. Jangan-jangan lo beneran mau cerai sama gue? Keluarga kita kan pernikahan keluarga. Kalau cerai, Dua keluarga kita bakal malu besar. Sorry? Gue gak bakal cerai sama lo. Cerai itu terlalu terhormat buat orang kayak lo. Gue mau ceraikan lo. Apa? sayang, lo ngomong apa sih? Kalau lo ceraiin gue, keluarga Jin gak bakal setuju. Sebelum gue ke Haicheng, kakak gue nemuin gue, ngasih gue ini. Dia pakai 20% laba Kin Group buat tuker surat cerai ini buat gue. Awalnya gue pikir dia konyol banget, sekarang gue sadar, yang konyol itu malah gue sendiri. Dia udah nebak hasilnya bakal begini, pantes aja gue selalu kalah sama dia. Sayang. Gue bener-bener udah gak punya kesempatan lagi ya? Kesalahan yang sama gak bakal gue ulang 2 kali. Dulu gue udah terlalu banyak salah demi lo, sampai nyakitin kakak gue sendiri. Zhang Tianyao, mulai sekarang, gue sama lo udah gak ada hubungan lagi. Manusia bukan dewa, wajar kalau pernah salah, yang penting bisa berubah, itu kebaikan paling besar. Nona Qin, sekarang lo sadar juga gak telat kok. Gue pernah denger kakak gue ngomongin lo, Lin Feng, lo orangnya oke banget. Kapan-kapan mampir ke rumah Qin ya? Ok. Pasti gue bakal mampir. Sayang. Zhang Zong, gimana rasanya? Dasar bajingan. Kapan lo sadar semua ini? Kapan lo rencanain semuanya? Sekarang lo gak perlu mikirin itu. Yang harus lo pikirin, abis ini mau gimana? Jangan-jangan lo kira balas dendam gue cuma sampai sini aja? Gue masih punya apa sih? Cewek itu udah ceraikan gue. Sekarang di keluarga, gue jadi sampah beneran. Perusahaan juga lo hancurin. Gue sekarang udah gak punya apa-apa.
sekarang apa lagi yang bisa lo pakai buat lawan gue? Sang Zong, lo bener-bener gampang lupa. Jangan-jangan lo udah lupa soal Xiao Liu? Oh gitu ya. Gue udah curiga kemarin, pas gue lihat lo sebentar, rasanya lo kayak orang lain. Sekarang gue ngerti. Ternyata Pan Gomongin Xiao Liu. Ayah, kematian Xiao Liu bukan kecelakaan kan? Bener, kematian Xiao Liu memang bukan kecelakaan. Lo mau tahu gimana dia mati? Lo mau tahu gak? Sampah itu tahu. Gue selingkuh sama istri lo di kantor. Pas lagi di ruangan ini juga, dia malah mau ngancem gue. Minta uang lembur. Lo bisa bayangin gak? Dia cuma minta uang lembur doang. Terus lo bunuh dia? Venez. Dia berani ngancem gue sekali, nanti bisa berkali-kali. Gue ini bos perusahaan. Kalau sampai diancem sama dia, malu-maluin banget kan? Kalian siapa? Kalian mau ngapain? Lo. Zhang Tianyao, lo diduga melakukan pembunuhan berencana dan udah disetujui buat ditangkap. Tolong kerja sama-sama kami. Lin Feng, lo jebak gue. Diam dan nurut aja. Ibu Xiao Liu udah tes obat buat Xiao Liu. Lo ditangkap itu udah pasti. Zhang Tianyao masuk penjara juga bagus. Biar bisa tobat dan berubah. Lin Feng, gue gak bakal kenapa-kenapa. Gue punya keluarga Zhang dari Jingdu, Lin Feng. Lo datang cari Zhang Tianyao, ada masalah apa? Lin Feng, lo tega banget sih. Apa maksud lo ngomong gitu? Gue salah apa sama lo? Baru aja gue pulang ke rumah. Tiba-tiba sekelompok orang masuk, bawa surat agunan dari bank. Ngusir gue sama nyokap gue keluar, bahkan mobil gue juga diambil sama mereka. Ini pasti lo. Lo udah lama gadaikan rumah sama mobil itu. Lo sengaja kasih barang-barang itu ke gue. Gak nyangka mereka secepat itu bergerak. Kok lo bisa sejahat itu sih? Kita kan pernah jadi suami istri. Kenapa lo harus perlakuin gue kayak gini? Lo tahu gak sekarang gue punya utang berapa banyak? Kita kan pernah jadi suami istri. Waktu lo sama Zhang Tianyao ngelakuin hal-hal itu, lo pernah mikir kita masih suami istri gak? Lo sama Naikap lo kerja sama, biar gue keluar dari rumah tanpa bawa apa-apa. Lo pernah mikir soal hubungan kita sebagai suami istri gak? Gue ini cewek. Gue juga berhak cari keuntungan buat diri gue sendiri. Salah gue di mana sih? Gue cuma pengen hidup gue terjamin, itu aja. Kalau lo mikir kayak gitu, itu udah salah. Gue gak salah, semua ini gara-gara lo. Lo pikir gue mau sama Zhang Tianyao? Dia ngancem pakai kerjaan lo, maksa gue nurut sama dia. Gue yang sebenarnya korban di sini. Gue yang paling sakit hati. Sekarang lo masih bisa ngomong kayak gitu? Mau gue tunjukin rekaman CCTV-nya lagi ke lo? Dasar brengsek. Siapa suruh lo gak bisa milih orang? Dua cowok yang lo pilih sama-sama brengsek. Kalau Lin Feng masih punya hati nurani, lo harusnya kasih semua uang hasil agunan itu ke gue. Rumah sama mobil udah gue kasih ke lo. Sekarang lo masih minta uang ke gue? Lo ini cewek, kenapa serakah banget sih? Kenapa maunya semua diambil? Tolonglah gue. Lin Feng, tolonglah gue. Kasih semua uang hasil agunan itu ke gue, boleh gak? Gue janji. Kedepannya lo suruh gue ngapain aja gue nurut. Gue pasti bakal rawat lo baik-baik. Setelah lo pergi, gue juga bakal urus nyokap lo. Gue mohon banget. Tolong kasih uang itu ke gue, boleh gak? Gue bener-bener gak sanggup bayar utang sebanyak itu. Uang itu gak perlu lo balikin. Maksud lo apa? Apa maksudnya gue gak perlu balikin? Ya artinya gitu. Dan gue juga gak butuh lo rawat. Nanti gue sendiri yang urus nyokap gue. Jadi lo gak usah repot-repot lagi. Lo ngomong apa sih? Lo kan kena kanker, lo lupa ya? Lo lupa waktu hari kita cerai. Gue bilang apa ke lo? Ini kan hasil laporan kanker lo. Apa yang menarik sih? Gue udah lihat dari dulu. Coba deh lo lihat. Nama siapa yang tertulis di situ.
Kok bisa nama gue? Ini gak bener kan? Tolong bilang ini gak bener kan? Ini bener kok. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin lah, ini gak bener. Gue kan gak pernah cek kesehatan. Mana mungkin ini bener, lo bohong sama gue. 5 hari yang lalu ya? Harusnya 6 hari yang lalu. Lo sama Zhang Tianyao pergi cek kehamilan. Hahaha. Jadi, pagi ini lo cuma acting doang? Iyalah. Lo lupa ya? Dulu lo bilang ke gue, kalau lo kena kanker, lo pasti bakal cerai sama gue. Gak bakal nyusahin gue. Semua uang bakal lo kasih ke gue, biar gue bisa hidup enak. Jadi semua ini hadiah dari lo buat gue? Enggak. Ini belum hadiah. Yang ini baru hadiah. Nih, lihat. Selamat ya, lo hamil. Udah 3 minggu. Tapi kita udah 2 bulan gak ngapa-ngapain. Jadi anak ini anaknya Zhang Tianyao? Mana mungkin? Gak mungkin. Gak mungkin. Tante, uang ganti rugi buat Xiao Liu udah gue bawain. Passwordnya tanggal lahir dia, tolong disimpan baik-baik. Makasih ya. Bener-bener makasih. Gak usah makasih, ini memang haknya Xiao Liu. Oh iya. Soal donor ginjal yang gue cariin buat tante udah ketemu. Bulan depan, dokter spesialis dari Jingdu bakal datang ke sini buat operasi tante. Xiao Liu beruntung punya teman kayak lo. Ngomong-ngomong, urusan lo gimana? Gue bisa bantu gak? Untung tante kasih bukti itu, pelaku yang ngebunuh Xiao Liu bakal dapat hukuman yang setimpal. Dokter Su kenapa? Ada apa sama Su Xiaoya? Keluarga Zhang dari Jingdu datang, katanya mau bawa Su Xiaoya pulang. Sebelum pergi dia pengen ketemu lo sekali lagi. Udahlah, gak usah ketemu. Tolong sampaikan satu kalimat dari gue ke dia. Bilang aja. Semoga bahagia ke depannya. Oke. Bos Lin, Qin Zong dari grup Qin sudah datang. Dia undang lo langsung ke pesta ulang tahunnya. Siapkan mobil. Qin Zong datang sendiri. Mobilnya udah nunggu di bawah. Ayo, kita berangkat.